saya hakul yakin Presiden paham dengan keresahan ini. Jadi mungkin nanti karena saya nggak punya kewenangan dalam regulasi, kita bisa simak sama maju nih bahwa teman-teman yang punya copyright, media ini kan harusnya punya copyright. Ya. Itu harus dibagi porsi iklannya oleh platform itu dengan porsi yang sangat wajar lah. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih, PHK massal industri media nih, kan memangnya ada PHK massal? Wih, banyak. Waduh. Banyak. Tapi Bang Hasan melihat nggak sih fenomena situasi kita sekarang di industri media? Iya, saya dengar dari beberapa Kan? teman-teman. Bagaimana kita harus berhadapan dengan media sosial yang tidak ada kontrol, tidak ada aturan, tapi kita bermain di field yang sama, tapi aturannya berbeda. Sementara kita nyerempet jurang dikit dapat surat Kalau cinta dari kita KPI. itu diatur di Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, P3 SPS, Surat cintanya kode dibalas etik ya? jurnalistik. Sementara kalau yang satu ini tidak ada aturannya, tapi dia juga sama, mendapatkan iklan juga, Iya. mendapatkan support juga, dan bermain di tempat yang sama. Jadi ada ketidakseimbangan. Kita industri besar, padat karya, ini orangnya cuma 10 orang. Kolam iklannya sama ya? Kalau iklannya sama, kita harus siaran 24 jam. Kalau nggak siaran, kita bisa disemprit sama KPI. Bisa diambil izin siarannya. Sementara yang satu siarannya seminggu sekali. Tidak ada kewajiban apapun. Jadi kita harus bersaing di situ. Nah, kalau kita dibiarkan sendirian nih Bang, begini terus, nanti bisa-bisa tinggal pemret aja isinya. Saya riset dulu biar nggak salah ya, berapa. Jadi saya harus disclaimer dulu nih. Ya. Disclaimernya adalah memang kantor kita nggak punya kewenangan regulasi. Itu kita disclaimer. Ya. Sebelum kita bicara ini lebih jauh, harus disclaimer dulu memang kita tidak punya kewenangan untuk regulasi. Pengaturan-pengaturan kita. Nah, saya mau bicara bahwa kadang memang kita tidak bisa menghindar dari perubahan zaman. Disrupsi itu kan terjadilah begitu ada kemajuan teknologi, Otomatis. teknologi informasi, disrupsi itu terjadilah. Ada yang bertahan, ada yang mungkin kayaknya memang tidak bisa bertahan. Karena proses bisnis. Dan jangan dipikir ini karena pemerintah loh. Maksudnya kan nggak dibungkam oleh pemerintah, nggak ditutup oleh pemerintah, nggak disuruh pecat oleh pemerintah gitu, nggak disuruh lay off oleh pemerintah. Dulu orang mikir surat kabar itu akan tutup ketika ada radio dan televisi. Ya. Tapi surat kabar nggak tutup. Ya. Tapi begitu ketemu antidotnya yang namanya sosial media, media elektronik, media digital, dia kena antidot dia. Ya. Itu banyak yang betul-betul Kolaps. Dulu orang mikir radio akan nggak relevan begitu ada media audiovisual TV. Ya. Tapi radio tetap bertahan sampai hari ini, walaupun size-nya lebih mengecil. TV juga, TV sebentar lagi tewas nih. Ketika orang ada sosial media segala macam, tapi saya rasa TV akan bertahan sebagaimana koran bertahan digempur oleh radio dan TV. Karena masih sama-sama audiovisual. Mungkin dari sisi proses bisnis lebih nggak efisien. Makanya harus cari putar otak memang. Kalau yang nulis Third Wave ini siapa namanya? Siapa ingat nama penulis Third Wave? Bukan Giddens. Yang berhasil itu dalam perubahan. Yang berhasil dalam perubahan itu adalah yang beradaptasi, mengambil juga kebaikan-kebaikan dari yang lama, sama mengambil kebaikan-kebaikan dari yang baru. Jadi memadukan itu. Jadi kalau misalnya medianya media televisi, ada sosial media, nggak bisa antipati, dia harus combine-kan itu. Begitu juga mungkin yang baru-baru ini, juga mungkin kalau dia nggak mengambil kebaikan-kebaikan dan kehebatan-kehebatan dari yang lama, dia juga nggak akan bisa bertahan lama. Jadi itu dari satu perspektif. Tapi sebagai pemerintah, mungkin kita bisa memikirkan satu hal. Misalnya soal kue iklan. Ada beberapa negara
yang dia punya perjanjian dengan platform. Kamu kalau pasang itu, misalnya di Facebook atau di Google, kamu atau di media sosial, kamu pasang lamannya iNews misalnya, atau lamannya ini, mereka bukan kamu yang dapat iklan, mereka berhak dapat iklan juga. Kan harusnya begitu tuh. Iya. Sekarang kan sering media di capture, di screenshot, ditaruh di sebuah Di media sosial. di media sosial yang dapat Cuannya kuenya, mereka. Iya, yang dapat kuenya mereka Iya, gitu misalnya. iya. Sementara media penyedia copyright yang punya copyright ini nggak dapat Nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa. Diambil videonya. Mungkin nanti teman-teman media juga bisa mengusulkan regulasi yang sama. Termasuk juga porsi kue Copyright, iklan ya. dengan platform. Kamu kan dapat uang dari Indonesia. Kamu dari apa? Dari platform-platform apa? Dari media-media di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada iklan yang masuk Indonesia, share-nya nggak segini Ya. dong. Saya nggak tahu share-nya sekarang berapa, tapi dinaikin dong share-nya untuk yang punya copyright. Itu bagian juga untuk bisa bertahan. Jadi bukan kemudian hanya dengan, wah ini bantuannya apa? Tapi regulasi itu juga bagian dari bantuan. Tapi Yang Pak bisa- Prabowo udah dengar belum sih Pak soal PHK seribuan kayaknya dari tahun 2023 sampai saat ini? Sebenarnya ini kan bukan informasi baru ya. Tapi gejala-gejala yang sudah dipahami oleh banyak orang. Ya. Termasuk Presiden memahami gejala ini. Presiden lebih sering mengundang pemret-pemret kan? Iya, iya. Ya. Kapan terakhir Presiden mengundang influencer misalnya? Iya. Agak susah ingatnya kan? Agak susah, Ya. agak susah. Ya. Tapi kapan terakhir Presiden bertemu dengan Bulan pemret, media dan Bulan segala lalu. macam masih bisa diingat kan? Itu artinya juga perhatian, kepercayaan beliau sangat tinggi terhadap teman-teman media. Keren juga Kira-kira. jawabannya. Iya, iya. Bisa dipikir ya kayak gitu. Jago juga nih. Gak kepikiran kita. Itu kan kita baca tidak hanya yang dia omongkan. Yang dilakukan itu kan juga bisa dibaca. Sinyal-sinyal apa yang dilakukan itu bisa dibaca. Jadi kalau keresahan ini saya hakul yakin Presiden paham dengan keresahan ini. Jadi mungkin nanti karena saya nggak punya kewenangan dalam regulasi, kita bisa simak sama maju nih bahwa teman-teman yang punya copyright, media ini kan harusnya punya copyright. Ya. Itu harus dibagi porsi iklannya oleh platform itu dengan porsi yang sangat wajar lah. Dengan wajar dan memanusiakan lah. Gitu. Jangan mereka misalnya 90%, ini 5%, ini cuma 10%. Ya. Tapi dengan porsi yang supaya sama-sama hidup. Karena kalau ini nanti juga nggak ada, kan mereka juga kekurangan. Nggak punya bahan untuk disebarluaskan juga. Iya. Kan artinya ini saling membutuhkan. Nggak punya referensi yang otoritatif. Referensi yang bisa dipercaya. Nanti mereka menyebarkan apa? Jadi ini kan harusnya saling menjaga supaya jangan menang-menangan. Kalau hari ini menang-menangan, begitu ada yang kita pikir ini nggak ada, itu sama kayak ini. Ini sorry kalau ibaratnya kurang pas ya. Kalau semua, maaf nih, ininya nggak semua ular di sawah dibunuh, itu yang banyak tikus. Iya. Iya. Kita ngeri lihat ular, nggak ngeri lihat tikus, tapi ular dibunuh, yang banyak Tikus. kitanya nggak bisa. Jadi menjaga keseimbangan itu kan juga penting. Jadi kalau misalnya media ini lewat semua nih, kita punya apa? Platform itu juga punya apa buat disiarkan. Teman-teman media sosial punya bahan apa untuk diperbincangkan ya, kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat wajar kalau ada usulan tadi proporsionalitas kue iklan di platform, karena besar sekali memang yang diambil oleh platform-platform ini. Iya, besar sekali. Dan mereka nggak ada aturan gitu loh Pak. Iya, Sementara kita kan ajek banget ya. Kayak nggak sengaja nampilin orang ngerokok, kami dapat surat cinta. Iya. Terus misalnya ada pelaku pelecehan, blurnya meleset gitu. Atau blurnya kurang tebel, kami dapat surat cinta. Ya, seingat saya Australia selain menerapkan batasan umur untuk pengguna media sosial yang juga kita ikuti proses, ya. hari Iya. itu, dia juga bikin regulasi untuk pembagian kue iklan ini kepada platform. Jadi negosiasi sama Google, negosiasi sama Facebook mungkin, negosiasi sama penyedia platform. Tapi harus punya konsep nih. Teman-teman media juga bantu pemerintah bikinin konsepnya gitu. Ketika ini perjuangan sama-sama nih. Konsepnya di bawah pemerintah kan bisa
negosiasi dengan. Untuk yang media online sih udah ada dalam bentuk publisher right itu yang Ya. nanti mungkin udah mulai akan cair di bulan Juli ya. Ya. Cuman mungkin untuk media yang non media online paling yang mungkin masih ada. Kita harus pikirkan nih jalan keluar di tengah gempuran perubahan ini, kita harus pikirkan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan hanya sekedar bantuan, subsidi, belanja iklan langsung, itu pemerintah ada lah. Tapi yang lebih sustainable apa? Yang lebih sustainable menurut saya yang kayak gitu. Emang ini apa di kementerian tuh emang udah keluar uangnya, bukannya masih Apa? belanja segala macam. Ada yang diefisienkan tapi kan nggak mungkin nol. Iya, iya. Ada yang Tapi katanya udah mulai dilonggarin dikit-dikit ya? Pak Hasan? Ya sudah mulai bisa inilah, sudah mulai, kan Ibu Sri Mulyani bilang efisiensi ya sudah berjalan dan sekarang kita sudah mulai buka supaya pemerintah bisa belanja kan gitu. Oh. Ini karena kita bahas media dulu ya, terkait dengan koordinasi dengan 3 platform medianya pemerintah, TVRI, Ya. RRI, Antara. dan Antara. Kan kemarin sempat disinggung juga ya, dianggap kurang maksimal Disinggung nih sama siapa? supportnya. Sama seniornya Pak Hasan. Nah, karena Pak Hasan yang berkomunikasi langsung dengan teman-teman media tersebut, sebenarnya seperti apa sih? Lagi-lagi nih disclaimer nih. Kalau atasan mereka langsung tuh Komdiji. Jadi regulasi, pengawasan, pemantauan dan yang ngatur teman-teman TVRI, Antara, RRI itu teman-teman Komdiji. Bahkan beberapa tuh kan ada PSO-nya itu. Dari yang bayar itu kan dari Komdiji. Kantor kita karena tanpa kewenangan untuk mengatur itu, kantor kita tuh menyelenggarakan tiap minggu ya. Kita rapat rutin, rapat agenda setting dengan 3 Kanal. media punya pemerintah nih, Antara, TVRI, RRI. Gitu. Ya untuk menyamakan informasi, kasih background, Ya. kasih ada kebijakan apa yang bisa dan itu tiap minggu. Kalau nggak salah setiap hari Rabu. Benar ya, setiap hari Rabu kita meeting dengan Antara, TVRI dan RRI untuk menyiapkan. Persoalan kalau misalnya optimal, belum optimal, kurang optimal, kita nggak masalah itu sebagai sebuah penilaian. Intinya mau optimal sekalipun harus diperbaiki. Apalagi kalau kurang optimal ya harus lebih diperbaiki. Jadi bukan dalam rangka salah-salahan. Jadi kalau kita lebih suka, yaitu pesan Pak Prabowo, kalau ada masalah kita bicarakan. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki ya udah, ayo kita perbaiki. Dan rapat agenda setting rutin bersama 3 kanal ini sudah berlangsung dengan baik. Sekarang mungkin target berikutnya bagaimana memproduksi diseminasi yang kemudian juga menyebar luas. Jadi ininya kan udah dapat nih. Programnya, agendanya, narasinya sudah dapat. Tapi bagaimana memproduksi diseminasinya kan juga PR tersendiri. Ada yang mungkin narasinya sudah bagus, tapi produksi diseminasinya belum memadai kan bisa jadi juga tidak nendang itu isunya aja. Jadi PR-nya bertahap lah. Yang harus diselesaikan PR-nya bertahap. Ini produk diseminasinya harus seperti apa setelah ini kan gitu. Tapi Pak kalau Hasan, komunikasi rutin sekali. Tiap minggu, tiap hari Rabu itu kita komunikasi dengan mereka. Pak Hasan Dan ini- itu tidak teleponan, hadir fisik ketemu dengan mereka. Pak Hasan bukan sebagai kepala PCO, tapi Pak Hasan secara personal ya. Sudah puas belum dengan tampilan dari RRI, TVRI, dan Antara? Ini pertanyaan jebakan. Tricky. Tricky sebagai question. penonton nih, sebagai penonton nih. Tricky question nih sebenarnya. Mungkin teman-teman media swasta lebih fleksibel Ya. dalam menampilkan tayangan. Udah jago ini. Produksinya lebih fleksibel sehingga bisa jauh lebih. Iya benar. Teman-teman ini regulasinya selain regulasi pers secara keseluruhan, mereka juga punya aturan-aturan main sendiri. Termasuk juga misalnya gini, meng-create event untuk dapat uang misalnya, Ya. teman-teman swasta tentu bisa. Tayangan-tayangan, kalau mereka kan nggak bisa meng-create event dengan bebas untuk dapatkan, Ya. karena mereka dibiayai oleh pemerintah. Misalnya kayak gitu, mereka jauh lebih banyak batasannya. Tapi saya sepakat bahwa ini harus lebih dimaksimalkan lagi. Ya sepakat dong. Mau berapapun nilainya, bahkan sudah 9 sekalipun nilainya, ini kan harus dimaksimalkan lagi. Karena ya itu yang kita hadapi sekarang ini, dunia informasi yang sangat cair dan nggak ada satupun yang bisa monopoli.
Ada orang-orang yang tiba-tiba nih bangun tidur baru selesai ngopi, viral dia 10 juta yang lihat. Entah apa yang dia tulis, entah apa yang dia bikin gitu. Mau benar mau salah viral dia. Kita berhadapan dengan dunia yang sangat cair seperti ini kan. Dan dia bisa lama-lama kalau dia viral terus jadi rujukan. Oh orang ini sudah ngomong ini, berarti benar nih. Atau ada orang yang viral 1 kali 2 kali benar dia. Yang ketiga sampai 10 bisa jadi dia nggak benar. Tapi karena udah terlanjur viral dan dipercaya, orang akan menjadikan dia sebagai rujukan. Dan ini tidak mudah menghadapi yang seperti itu. Nah ini kan harus berjuang nih. Teman-teman ini kompetisi dengan teman-teman TV swasta, media swasta, kompetisi tersendiri. Berkompetisi dengan media sosial itu perang yang jauh lebih, informasi di media sosial itu perang yang jauh lebih besar lagi buat mereka. Jadi saya tidak mau kasih penilaian, tapi kalau ini harus lebih baik, ayo sepakat itu. Itu kan sama kayak nilai kantor VCO, udah puas belum dengan kantor VCO? Kayaknya masih jauh dari puas kita ini. Ya kan? Masih banyak hal yang benar-benar harus dibenerin. Karena kalau kantor saya misalnya, sorry agak menyimpang dikit, itu belum punya benchmark apa-apa. Mau niru yang mana? Karena kantor sebelumnya nggak ada. Mau niru kepala VCO yang mana? Karena nggak ada. Gitu. Kalau misalnya... Yang di Turki coba tiru. Besar sekali. Tapi teman-teman media pasti marah. Karena banyak sekali kewenangan di sana. Termasuk menerbitkan lisensi wartawan. Itu. Tapi setidaknya kita bisa memaksimalkan apa yang jadi tugas kita tanpa melampaui perpres. Tanpa melampaui tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan oleh. Kita nggak bisa melampaui itu. Kalau kita ngelewat dari situ kita kena semprit pasti. Jadi di dalam kerangka aturan-aturan yang dibolehkan oleh perpres, di situ kita maksimalkan. Dan di ruang itu saja masih banyak sekali yang belum kita lakukan. Masih banyak sekali yang belum kita lakukan.